Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menghadiri konferensi tingkat tinggi, KTT, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, APEC, di Lima, Peru. Pertemuan ini menjadi pertemuan tingkat tinggi pertama bagi Prabowo setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024. Di KTT APEC, Prabowo bertemu dengan Presiden Peru Dina Boluarte dan menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan mempererat persahabatan serta kerjasama yang telah terjalin selama 50 tahun. Selain itu, Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang mengapresiasi langkah geopolitik global Prabowo setelah kunjungan luar negeri ke China dan Amerika Serikat. PM Albanese berharap hubungan dan kerjasama Indonesia-Australia semakin erat, terutama di bidang pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Dalam sambutan kunci di acara APEC CEO Summit 2024, Prabowo menyatakan optimisme bahwa para pemimpin dunia akan mengedepankan kebaikan bersama di tengah ketegangan geopolitik global. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk lebih banyak bisnis dan bertekad melindungi semua investasi. Setelah menghadiri KTT APEC, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Rio de Janeiro, Brasil, untuk menghadiri KTT G20. Di Brasil, Prabowo disambut oleh Dubes Brasil untuk RI Jorge Monteiro Prata dan Dubes RI untuk Brasil, Edi Yusuf. Prabowo dan para pemimpin negara G20 diagendakan membahas isu seputar penanggulangan masalah kemiskinan, kelaparan, hingga strategi transisi energi ramah lingkungan. Sebelum menghadiri KTT APEC, Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. Di sana, ia bertemu dengan Presiden AS Joe Biden dan membahas berbagai isu, termasuk konflik di Timur Tengah dan Laut Cina Selatan. Biden mengucapkan selamat kepada Prabowo atas hubungan diplomatik Indonesia-AS yang terjalin baik selama 75 tahun. Di sela-sela kunjungan kenegaraannya, Prabowo juga menyempatkan diri untuk mengunjungi toko buku bekas di Washington DC. Prabowo yang dikenal hobi membaca, memilih buku-buku penting yang akan menjadi bahan bacaannya. Kegiatan ini menuai pujian dari masyarakat yang mengapresiasi hobi membaca Prabowo. Selain itu, Prabowo juga melantik anggota Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, di Istana Negara, Jakarta. Ia melantik Menko Polkam Budi Gunawan sebagai Ketua Merangkap Anggota Kompolnas, Mendagri Tito Karnavian sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota, serta beberapa anggota lainnya. Di KTT APEC, Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Perdana Menteri New Zealand Christopher Luxon. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan kedua negara tersebut. Prabowo juga menyampaikan pidato terakhir di KTT APEC sebelum bertolak menuju Rio de Janeiro, Brasil. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global dan mengajak para pemimpin dunia untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Kegiatan Prabowo di KTT APEC dan G20 ini menunjukkan komitmennya dalam memperkuat hubungan internasional dan memajukan kepentingan Indonesia di kancah global. Dengan menghadiri pertemuan tingkat tinggi ini, Prabowo berharap dapat membawa manfaat besar bagi Indonesia, terutama dalam hal perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi.